Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi Prodi Teknik Komputer pada MK Human Computer Interaction dari kelompok 3 melakukan pengamatan pada aplikasi Signal yang merupakan aplikasi Samsat Digital Nasional. Di sini ada disusun oleh beberapa anggota, yaitu saya sendiri Dina Melani dan teman saya Kalila Zafira, Sadrina Muharamah, Muhammad Sultan, dan Ula Lia Putri. Samsat adalah kerjasama Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasara Harja untuk layanan STNK, TNKB, dan pembayaran PKB. Layanan sering terkendala antrian dan waktunya yang terbatas, sehingga hadir aplikasi Signal yang memudahkan pembayaran PKB dan pengesahan STNK tahunan tanpa harus datang ke kantor. Jadi, pada pengamatan langsung pada kedua samsat tersebut, kami mendapatkan beberapa persona. Yang pertama ada Gabriel Adi Pratama. Jadi, Gabriel Adi Pratama adalah seorang satpam yang bertugas di kantor Samsat Banda Aceh. Nah, beliau berumur 35 tahun. Nah, selanjutnya ada Cahyo Karo yang merupakan salah satu masyarakat yang wajib pajak. Beliau berumur 37 tahun. Nah, selanjutnya ada Ahmad Fakrullah Bailenzo, yaitu Ahmad Fakrullah Bailenzo berusia 32 tahun, adalah petugas cek fisik motor di Samsat Banda Aceh. Lanjut. Selanjutnya, Cut Venesia yang berumur 26 tahun sebagai petugas loket Samsat. Kemudian ada Siti Rahmawati yang merupakan petugas kebersihan Samsat yang berusia 32 tahun. Nah, setelah kami melakukan pengamatan pada aplikasi Signal, terdapat beberapa yang melanggar prinsip Don Norman. Contohnya pada yang pertama ini, jadi masalah itu tidak ada indikator loading, jadi pengguna tidak tahu butuh waktu berapa lama. Jadi itu prinsip yang dilanggar itu visible, execution, and evaluation. Terus yang kedua, masalahnya tuh posisi logo tidak benar-benar simetris, memberi kesan yang kurang rapi. Prinsip yang dilanggar itu ada standardize. Terus yang ketiga, masalahnya itu istilah one stop service itu terlalu asing bagi sebagian pengguna. Jadi prinsip yang dilanggar tuh use real word and user knowledge. Terus yang keempat, masalahnya tuh istilah teknik biometric ID dan digital signature terlalu rumit bagi pengguna awam. Prinsip yang dilanggar tuh use real word and user knowledge. Terus yang kelima, permasalahannya tuh tombol utama dan tombol link daftar terlalu dekat, jadi rawan tuh salah tekan. Itu tuh prinsip yang dilanggarnya. Prinsip yang dilanggarnya tuh natural constraints natural and artificial. Terus yang keenam nih, permasalahannya tuh beberapa teks input data terlalu kecil, sulit dibaca oleh pengguna dengan penglihatan yang kurang. Itu prinsip yang dilanggar tuh execution and evaluation. Selanjutnya pada halaman panduan foto EKTP, di sini kami menemukan permasalahan yaitu design for error. Nah, permasalahannya itu panduan menjelaskan aturan, tapi tidak ada fitur otomatis deteksi jika KTP buram atau mirip. Nah, di halaman foto EKTP, di halaman selanjutnya, di sini kami menemukan permasalahan yaitu visible action and evaluation, yang mana tidak ada garis atau garis bantu atau frame yang menunjukkan posisi ideal KTP-nya. Nah, selanjutnya pada halaman review foto EKTP yang telah kita scan tadi, di sini kami mendapatkan permasalahan yaitu simply text texture, yang mana permasalahan di sini tidak ada bantuan visual, misalnya pembesaran atau highlight teks KTP-nya. Nah, di halaman selanjutnya yaitu panduan foto liveness, kami tidak menemukan permasalahannya, jadi kami anggap sudah benar. Nah, pada halaman selanjutnya ini kami mendapatkan masalah yaitu
visible action and evaluation, yang mana permasalahannya tidak ada kepastian apakah kamera otomatis menangkap wajah atau butuh interaksi manual gitu. Jadi dan selanjutnya pada halaman hasil foto liveness tadi kami mendapatkan masalah yaitu visible action and evaluation, yang mana permasalahannya sistem hanya menampilkan foto tanpa memberi penilaian otomatis. Misalnya foto terlalu gelap atau foto tidak fokus. Selanjutnya, Sultan. Jadi untuk selanjutnya di halaman verifikasi profil berhasil. Jadi masalah di sini simbol centang sama tombol lanjut itu tidak tepat di tengah. Jadi ini melanggar prinsip mapping. Untuk halaman selanjutnya di halaman masukkan kode OTP. Yang pertama di sini masalahnya di angka 56. Ini dia tidak ada penjelasan bahwa ini apakah ini error ataupun detik. Jadi ini melanggar prinsip visible execution and evaluation. Selanjutnya dimasukkan kode OTP sama masukkan kode OTP. Ini yang benar masukkan apa? Masukkan. Jadi ini melanggar aturan standardized. Selanjutnya satu lagi di halaman ini dia tidak ada tombol kirim ulang kode OTP. Jadi ini melanggar design for error. Lanjut. Selanjutnya di halaman verifikasi OTP berhasil, saya menemukan masalah yang pertama di sini sama juga tombol logo centangnya kurang tepat di tengah, sama tombol kembali ke berantaknya kurang di tengah juga. Jadi ini melanggar prinsip mapping and standardized. Selanjutnya satu lagi di tulisan cek email. Cek email ini kurang nampak. Jadi untuk orang yang tidak perhatian sama orang yang kurang mau baca, ini dia tidak tahu bahwa ada perintah untuk mencek email. Jadi ini melanggar prinsip execution and evaluation. Selanjutnya di halaman meminta izin akses aplikasi, di sini terdapat masalah campuran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini melanggar peraturan prinsip standardized. Selanjutnya pada beranda pada halaman ini terlihat halamannya sangat sempit, sangat berantakan. Ini melanggar prinsip simplify text struktur. Kemudian selanjutnya di sini masalahnya itu tidak ada tombol atau petunjuk untuk mengirim email jika email yang sudah kita cek itu tidak masuk. Di halaman ini itu melanggar visible execution dan evaluation. Kemudian selanjutnya di halaman ini masalahnya itu pada ukuran logo bank yang berbeda dan jarak logo ukuran logo bank berbeda, jarak dan ukuran logo supaya pengguna lebih mudah memindai. Di sini itu melanggar simplify text struktur. Kemudian selanjutnya pada halaman ini itu masalah itu terlalu banyak metode dalam satu halaman yang membuat pengguna bingung. Di sini tuh melanggar simply text struktur. Kemudian di sini itu masalahnya itu ada pada link unduh yang kurang menonjol. Itu tuh melanggar visible execution and evaluation. Kemudian dia juga melanggar
real world and user knowledge, di mana masalah itu nama peraturan yang terlalu panjang dan teknis. Kemudian pada halaman ini masalah itu maps yang terlalu kecil yang bisa membuat orang tua tidak terlalu kelihatan. Di sini tuh melanggar visible execution and evaluation. Kemudian di halaman ini itu melanggar use real world and user knowledge, yang dimana masalah itu ada istilah teknis seperti OTP yang bisa membuat orang awam itu tidak mengerti. Kemudian dia juga melanggar constraint natural and artificial, yang dimana masalahnya itu info yang terbatas, pengguna butuh info yang lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya pada halaman riwayat transaksi itu dapat dilihat hanya seperti halaman kosong dan kita tidak tahu apa yang kita lakukan di situ, tidak ada progres, tidak ada kejelasan data apa yang harus kita lakukan. Jadi ini melanggar visible execution dan evaluation. Jadi selanjutnya pada halaman daftarkan kendaraan Anda dahulu itu melanggar prinsip mapping karena dapat dilihat itu posisi tombol daftarkan dengan icon kuning itu tidak di tengah-tengah atau tidak sesuai dengan gambarnya. Nah, selanjutnya pada halaman data kepemilikan kendaraan bermotor itu melanggar prinsip visible execution dan evaluation, yang mana tidak ada kejelasan data apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan. Nah, di situ hanya terletak icon tambah data. Jadi kita tidak tahu data apa yang perlu kita tambahkan. Nah, selanjutnya pada halaman itu saat kita mengisi data kendaraan itu, prinsip yang dilanggar adalah constraints dan use real world and real knowledge. Kenapa? Karena di situ tidak ada contoh bagaimana kita mengisi angka pada plat motor dan juga di situ tidak ada kejelasan atau itu apa sebenarnya. Jadi pengguna harus tahu contoh yang dimasukkan di situ tuh seperti apa. Nah, pada halaman profil itu melanggar prinsip mapping dan standardized. Kenapa? Karena di situ dapat kita lihat peletakan icon keluarnya itu tidak sesuai karena itu terlalu ke atas, seharusnya bisa diperposisikan lagi. Nah, pada halaman jikalau kita sudah membuat akun dan ingin masuk lagi, itu kita bisa hanya memasukkan nomor telepon dan kata sandi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini melanggar prinsip constraint dan design for error karena di sini tidak diberitahukan nomor teleponnya itu harus sesuai standar Indonesia atau negara yang lain. Jadi tidak ada kejelasan itu error atau tidak. Nah, yang terakhir itu pada halaman hubungi itu melanggar prinsip visible execution dan evaluation. Karena kenapa? Di situ terdapat opsi live chat dan FIQ yang mana itu kita tidak tahu itu untuk apa dan kegunaannya tuh kira-kira ada batasan atau tidak. Jadi itu melanggar prinsip visible execution dan evaluation. Nah, berikut kami lampirkan beberapa dokumentasi yang menunjukkan kami melakukan kerja kelompok. Nah, mungkin sekian dari kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.